Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama agar kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah masalahah fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hayya naftatihu hadza darsa bi qiraatil Fatihah ma'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sabahal khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang adawatul istifham fil fi'lil madhi. Kata tanya dalam fi'il madhi. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang fi'il madhi. Sekarang tinggal belajar tentang kata tanya yang hubungannya dengan fi'il madhi. Yang pertama yaitu kata tanya menggunakan mada yang artinya apa. Contohnya yaitu mada korokta atau mada korokti. Korokta di sini dari kata apa? Tanya. Dari isim, dari domir anta. Kalau ti dari isim domir apa? Anti. Artinya apa? Kamu. Sama kamu, cuma bedanya kalau yang anta kamu laki-laki, yang anti kamu perempuan, artinya sama. Mada korokta atau mada korokti, apa yang telah kalian baca, atau kamu, bukan kalian, kamu telah membaca apa, atau apa yang telah kamu baca. Mada korokta, kalau ada pertanyaan mada korokta atau mada korokti, jawabannya koroktu. Koroktu dari isim domir ana. Ana artinya saya. Tadi pertanyaannya kamu, berarti jawabannya saya. Saya telah membaca koroktu Al-Quran, koroktu Alkitab, atau koroktu Al-Qissoh, cerita. Nah, saya telah membaca Al-Quran, saya telah membaca kitab dan sebagainya. Berarti kalau ada pertanyaan mada korokta atau mada korokti, jawabannya koroktu, bukan korokta atau korokti lagi, tapi berubah menjadi koroktu. Kemudian jawab di sini contohnya Al-Quran atau Alkitab atau Al-Qissoh. Al-Qissoh itu cerita dan lain sebagainya. Sudah jelas anak-anak? Selanjutnya mada koroktum. Koroktum dari domir antum. Antum itu artinya kalian. Koroktunya koroktunna juga sama. Koroktunna dari kata antunna artinya sama, kalian. Cuma bedanya kalau antum ini kalian laki-laki, kalau antunna artinya kalian perempuan, artinya sama, kalian. Mada koroktum atau mada koroktunna, apa yang telah kalian baca. Kalau ada pertanyaan apa yang telah kalian baca, jawabannya kita telah membaca atau kami telah membaca korokna. Korokna, nanya ini dari kata nahnu. Nahnu itu artinya kami atau kita. Berarti kalau ada pertanyaan mada koroktum atau mada koroktunna menjadi korokna, berarti koroktum, koroktunna rubah menjadi korokna. Kemudian dijawab di sini Al-Quran atau Alkitab atau sebagainya. Ingat ya, kalau ada pertanyaan koroktum atau koroktuna menjadi korokna. Ada lagi korokna. Korokna artinya tadi apa? Kita atau kami telah membaca. Apa? Mada korokna. Apa yang telah kami atau kita baca? Jawabannya kami atau kita telah membaca ini. Jelas? Berarti kalau ada tiga ini, koroktum, koroktuna atau korokna, jawabannya korokna. Nah ya, kalau yang tadi korokta, korokti menjadi koroktu, kalau koroktum atau koroktuna atau korokna menjadi korokna.
Udah jelas? Udah ya? Kemudian kalau di sini diganti solaita atau solaitim, jadi solaitu. Kalau di sini solaitum atau solaitunna menjadi solaina, gitu. Solaina menjadi solaina. Jelas ya. Kalau di sini kata beta atau kata beti menjadi kata betu. Ini kata betum atau kata betunna atau kata bena menjadi kata bena. Nah, udah jelas ya. Dah. Selanjutnya mada qoro'a Ibrahim. Kalau ada nama orang laki-laki di sini, nama orang, berarti jawabannya berubah apa tidak? Tidak. Fiilnya tetap qoro'a, jawabannya tetap qoro'a. Kemudian nama orangnya di sini juga tetap. Kalau di sini nama orangnya Utsman, berarti di sini juga Utsman. Kalau di sini Yusuf, berarti di sini juga Yusuf. Kemudian fiilnya tetap tidak berubah. Pokoknya kalau ada nama orang ini tidak berubah. Kemudian baru dijawab di sini Al-Quran atau Alkitab atau ada sebagainya. Selanjutnya kalau yang bawah ini nama orang perempuan. Kalau yang tadi atas tadi nama orang laki-laki, di sini nama orang perempuan. Contohnya, mada qoro'at. Kalau nama perempuan di sini fi'il madinya ada tambahan tak sukun. Kalau untuk laki-laki tidak ada tambahan sama sekali. Mada qoro'at Fatimah. Apa yang Fatimah baca? Atau Fatimah telah membaca apa? Berarti jawabannya tetap qoro'at. Di sini qoro'at, sini qoro'at. Di sini Fatimah, di sini Fatimah. Kalau di sini Aisyah, Aisyah. Laila, Laila. Fiilnya juga tetap kalau perempuan. Udah jelas ya? Kemudian di sini Al-Quran atau Alkitab atau Al-Qisah atau apa, banyak lagi jawaban yang lainnya. Udah jelas ya? Udah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua kita menggunakan pertanyaan aina. Aina itu artinya di mana. Contohnya aina sholaita atau aina sholaitil maghrib. Di mana kamu sholat maghrib? Kalau ada pertanyaan di mana kamu sholat maghrib, jawabnya saya sholat maghrib. Di dalam bahasa Arab sholat itu dari kata ana. Ana itu saya. Ingat tadi kalau ada ta atau ti jawabannya tu ya. Aina sholaita atau sholaitil maghrib, jawabannya sholaitul maghrib tetap. Kemudian baru jawabannya fil masjidi, di masjid. Saya sholat maghrib di masjid, atau bisa fil baiti di rumah, atau fil musola di musola dan lain-lain. Selanjutnya aina sholaitum, aina sholaitunna. Tum tadi apa? Dari kata antum. Tunna dari kata antunna, yaitu kalian. Aina sholaitum atau sholaitunna la isya. Di mana kalian sholat isya? Kalau kalian tadi jawabannya kami atau kita. Di sini sholaina rubah. Sholaitum atau sholaitunna menjadi sholaina. Kemudian isya tetap ditulis isya, baru jawabannya fil baiti bisa, fil masjidi bisa, fil musola bisa, dan lain-lain. Nah ini ya. Kemudian selanjutnya sholaina sama. Nah, pokoknya kalau ada pertanyaan sholaitum, sholaituna, sholaina, di sini jawabannya sholaina. Nah, tambahnya. Nah, jelas ya? Kayak ini yang ini tadi juga sama. Koroktum, koroktunna, korokna menjadi korokna. Sama. Sholaitum, sholaituna, sholaina menjadi sholaina. Nah, ini. Nah, jelas ya? Kalau sudah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu hal. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau ada pertanyaan hal, di sini jawabannya na'am atau la. Hal artinya apa? Artinya yaitu apakah. Apakah? Jawabannya ya, na'am, ya, la, artinya tidak. Contohnya di sini, hal dahabata atau hal dahabati ilal madrasati. Apakah kamu sholat? Apakah kamu berangkat ke sekolah? Jawabannya apa? Na'am. Na'am itu tadi artinya apa? Ya. Na'am. Dahabata tadi apa? Kalau dahabata atau dahabati jawabannya dahabatu. Wah, ini dahabatu.
Na'am dhahabtu ilal madrasati sama. Nah, ini ilal madrasati. Kalau jawabannya na'am, ini ilal madrasatinya tetap. Tidak berubah. Yang berubah cuma dhahabati menjadi dhahabtu. Udah jelas ya? Dah. Sekarang kalau jawabannya la. Kalau la berarti di sini la dhahabtu, tetap dhahabtu. Ila diganti ilal madrasati, diganti yang lainnya. Di sini saya ganti ilal masjid bisa, ilal suqi bisa, dan lain-lain. Di mana kamu? Apakah kamu berangkat atau pergi ke sekolah? Jawabannya tidak. Saya pergi ke masjid atau ke pasar dan lain-lain. Kalau yang atas tadi, apakah kamu berangkat ke sekolah? Jawabannya ya, saya berangkat ke sekolah. Nah, jelas? Kalau sudah jelas, semuanya sudah jelas. Sekarang tugas kalian yaitu ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu aina. Aina tadi artinya apa? Di mana? Aina darastum al-lughatal arabiyyah? Di mana kalian belajar bahasa Arab? Kalau darastum jadi apa tadi? Nah, ini jawabannya harus lengkap kayak tadi yang contohnya tadi yang saya terangkan ya. Gak boleh langsung jawab di masjid, di sekolah. Gak boleh. Harus lengkap. Darastum jadi daras apa tadi ya. Selanjutnya yang kedua pertanyaannya hal. Kalau ada pertanyaan hal tadi jawabannya na'am atau la. Contohnya di sini pertanyaannya hal darasna al-lughatal arabiyyah fil madrasati? Apakah kita belajar bahasa Arab di sekolah? Di sini sudah saya jawab na'am, tinggal meneruskan. Ya, terus titik-titik. Apakah kita belajar bahasa Arab di sekolah? Ya, titik-titik. Tinggal meneruskan. Selanjutnya mada. Mada artinya apa? Mada darosta. Mada darosta. Apa yang kamu pelajari? Atau kamu telah belajar apa? Tadi kalau darosta menjadi daros apa tadi? Titik-titik. Selanjutnya pertanyaannya hal. Sama dengan yang nomor 2 tadi. Hal. Kalau ada pertanyaan hal jawabannya na'am atau la. Hal qara'tunna al-Qur'an fisuq? Apakah kalian membaca Al-Quran di pasar? Sesuai apa tidak? Kalau tidak sesuai, ini sudah ada jawaban la, tidak. Terus tinggal meneruskan. Ingat, kalau ada pertanyaan qara'tunna jawabannya apa tadi? Tinggal meneruskan di sini. Sudah jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, ini tadi semua materi yang kita pelajari hari ini. Ya, ini mulai dari awal, selanjutnya ini, dan semua ini pertanyaan ini semuanya ditulis ya di dalam buku tulis. Kemudian ini untuk tugasnya juga dijawab, soalnya ditulis, kemudian jawabannya juga ditulis di buku tulis. Kalau sudah difoto, kemudian hasilnya dikirimkan ke nomor buku ke nomornya Bu Ulin. Sudah jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian lebih memahami tentang bahasa Arab. Amin ya robbal alamin. Hayya nakhtatimu hadha darsa biqiraatil hamdalillah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.